Yang pertama itu kepala ya, saya ulangi, kepala itu yang tipis, yang kecil. Syukur bisa jangan hindari yang junong ya, jenong seperti ikan lohan. Terus yang kedua matanya itu pupilnya kecil, terus juga masuk ke dalam. Itu nanti burungnya itu kuat, terus biasanya cerdas. Yang ketiga itu paruh yang tipis, panjang atau pendek itu sama aja, yang penting tipis. Depannya itu runcing ya teman-teman, lancip. Yang keempat itu lehernya yang keker seperti pancing ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman penghobi merpati di seluruh Nusantara? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dimanapun Anda berada. Oke ya, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin bila ada salah kata atau salah ucap selama ini. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial ya teman-teman seputar fungsi dari alat organ merpati, khususnya di bagian kepala, mata, hidung, paruh, dan leher ya teman-teman. Karena dari semua organ tubuh merpati itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya teman-teman. Kalau saya mau jabarkan keseluruhannya mungkin waktunya akan sangat panjang, dan mungkin ada teman-teman yang mungkin mencernanya kurang memahami. Jadi nanti saya akan potong menjadi beberapa bagian. Yang pertama daerah leher sampai dengan kepala. Yang kedua nanti badan merpati. Yang ketiga nanti sayap merpati. Yang kelima mungkin dari ekor merpati. Nah, untuk yang bagian pertama ini saya mulai dari kepala sampai dengan pangkal leher ya teman-teman. Oke. Kalau teman-teman penasaran, kalau teman-teman ingin belajar, simak aja video dari saya. Nah. Ya teman-teman, ini adalah merpati ternakan saya ya teman-teman. Nih, warnanya kelabu. Alhamdulillah dari anak ini sudah mengeluarkan burung-burung yang bagus ya teman-teman. Untuk sekarang ini saya akan memberikan contoh ya teman-teman. Contoh dari kepala burung merpati yang bagus itu seperti apa ya. Kalau menurut saya pribadi, kepala burung merpati itu sangat menentukan burung itu cerdas atau tidak cerdas, malas atau memang dia itu pekerja keras. Bang, apa sih merpati yang kepalanya seperti apa sih yang biasanya burung itu enak dilatih? Oke ya teman-teman, kalau menurut saya pribadi, burung merpati kepalanya itu yang tipis ya teman-teman. Yang tipis, jangan terlalu tebal. Terus bentuknya seperti jambe. Kalau teman-teman paham itu seperti buah jambe disigar, dibelah menjadi dua. Itu kepala yang bagus. Terus ada lagi yang seperti buah curutan. Hindari kepala yang cunong ya teman-teman, atau yang seperti ikan lohan. Karena bentuk kepala yang seperti ikan lohan biasanya itu kecerdasannya agak lambat, kurang konsisten. Terus juga daya pulangnya itu biasanya menurut saya, kalau punya teman-teman mohon maaf kalau ada yang cerdas, saya mohon maaf, tapi menurut saya itu kurang bagus. Jadi intinya teman-teman lihat aja, kalau burung itu udah cakep, dipandang enak kepalanya, berarti itu udah poin ya teman-teman. Terus
saya merambah ke bagian mata ya teman-teman. Mata adalah suatu organ merpati yang sangat-sangat vital ya teman-teman. Burung tidak mungkin akan bagus kalau tidak didukung dengan mata yang bagus. Intinya seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman punya burung fisiknya udah bagus semua tapi itu nggak ada matanya, berarti burung itu tidak berfungsi apa-apa karena mata sendiri sebagai penglihatan. Nah di sini mata yang bagus adalah mata yang pupilnya ya teman-teman. Pupilnya itu hitam. Pupilnya itu hitam ya teman-teman. Pupilnya hitam, terus jika terkena sinar matahari itu langsung kontraksi, bisa langsung mengecil ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah paham dengan hal itu. Cuman di sini saya akan menjelaskan mata yang bagus itu ya, mata yang tidak keluar ya teman-teman. Jadi si kuning-kuning ini itu masuk ke dalam ya teman-teman. Matanya itu semakin ke dalam itu semakin bagus ya teman-teman. Jadi hindari mata yang besar atau yang keluar. Biasanya mata yang keluar dari ini alis. Ini kan ada alis ya teman-teman. Kalau melebihi alis biasanya itu burungnya itu susah pulang atau bodoh, karena logikanya mata yang terlalu besar dan terlalu menonjol ke luar itu biasanya kena angin itu akan perih. Kita logika aja ya, kalau kita naik motor kok kita nggak pakai helm, kita terbang, kita melaju kencang, kita nggak pakai helm, otomatis mata kita akan perih, terkena angin kayak gitu. Logikanya seperti itu aja ya teman-teman. Jadi saya itu memberikan logika yang simpel aja lah, jangan yang muluk-muluk yang susah dipahami. Jadi kalau teman-teman udah punya mata yang pupilnya mengecil, terus juga di bagian luar kan ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah atau cila banyu atau mata putih atau mata asem, mata Jawa. Intinya ambil warna yang tua ya teman-teman. Jadi jangan ambil warna yang muda. Untuk penjelasan mata nanti bisa saya jabarkan lagi di kemudian hari ya teman-teman. Karena masalah mata pun nanti sangat kompleks ya. Ada yang mata khusus untuk ternak bisa, untuk player juga ada, khusus untuk player dan untuk ternak juga ada ya teman-teman. Nanti insya Allah jika ada waktu nanti saya akan jabarkan lagi. Terus untuk merambah yang selanjutnya adalah paruh ya teman-teman. Paruh menurut saya itu hal yang sangat penting ya teman-teman. Nih, apa sih paruh yang bagus? Paruh yang bagus itu ciri-cirinya paruhnya itu tipis ya teman-teman. Burung yang juara itu rata-rata paruhnya tipis. Kok kenapa bisa paruhnya tipis? Nah, di sini saya menilai paruh itu yang pertama itu sebagai alat untuk teropong istilahnya. Dia tuh tepat atau enggaknya itu di paruhnya ya teman-teman. Kalau menurut saya, terus juga nanti kan diimbangi dengan perabot yang lain. Paruh itu menurut saya yang pertama ya teman-teman, sebagai alat, paruh itu sebagai alat untuk ketajaman, ketepatan betina bagi saya ya teman-teman. Itu yang pertama. Semakin tipis paruhnya itu semakin kontrol biasanya ya teman-teman, tapi harus diimbangi dengan alat yang lain. Catatan diimbangi dengan alat yang lain. Yang kedua, paruh itu menurut saya itu sebagai simbol burung itu kalau semakin tipis, menurut saya ya teman-teman, itu burungnya semakin tayoh, semakin daya juangnya itu tinggi. Kok
kenapa bisa seperti itu, Bang? Nah, karena saya pribadi punya pengalaman kalau paruh yang tebal ya teman-teman, paruhnya itu misalkan lebih tebal dari ini, teman-teman bisa nanti di rumah bisa bandingkan aja dari sekian banyak burung, paruhnya yang paling bagus itu kayak apa, paruh yang paling tipis itu kayak apa, nanti teman-teman bisa untuk dinilai sendiri ya sama teman-teman ya. Paruh yang tebal biasanya itu burungnya bodoh. Kalau tidak bodoh, biasanya itu daya terbangnya itu kurang banyak, beda dengan paruh yang tipis. Kalau yang tipis biasanya itu terbang berapa kali aja itu dia akan pulang. Tapi kalau paruh yang tebal, 1 kali, 2 kali, 3 kalinya nanti nyasar atau tidak pulang. Itu pengalaman saya seperti itu ya teman-teman. Jadi diusahakan paruh itu yang tipis. Untuk merambah yang selanjutnya adalah bentuk leher ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah ada yang paham atau yang belum paham. Kalau yang belum paham, ayo ikuti saya lagi. Bentuk leher yang bagus, intinya bentuk leher yang seperti ini ya teman-teman. Ini kan posisi nggak giring ya teman-teman, jadi burungnya agak lesu karena lagi posisi angkrem. Kalau lagi posisi giring, kita mau mengetes leher yang bagus itu di posisi giringnya ya teman-teman. Nanti itu akan kelihatan bagaimana reaksi leher ketika burung itu giring. Kalau burung belum giring, biasanya kalau lagi angkrem atau lagi nggak giring, biasanya itu standar aja, biasa-biasa aja. Burungnya itu kalau lehernya bagus itu biasanya keker ya teman-teman, bagian sininya itu keker. Terus juga seperti kalau di Jawa itu seperti arit ya bentuknya ya teman-teman, arit. Kalau di wilayah Jawa Timur mungkin seperti carok. Kalau di daerah luar sana seperti pancing. Kalau burung seperti pancing itu biasanya menandakan burung itu punya los ya teman-teman. Jadi waktu turun dia itu punya power loss yang bagus dibandingkan dengan leher yang lain kayak gitu. Nah, terus ada lagi leher yang panjang sama yang pendek, itu bagusnya yang mana ya gitu. Kalau saya pribadi, leher panjang atau pendek itu ada keistimewaannya masing-masing ya teman-teman. Leher yang panjang, leher merpati yang semakin panjang, tapi dengan catatan seperti pancing atau seperti arit, itu lebih bagus ya teman-teman. Karena biasanya leher kayak gitu tuh burungnya stabil ya teman-teman. Di samping stabil juga punya los atasnya, los satunya itu bagus kalau leher yang panjang. Tapi biasanya leher yang panjang rawan untuk moncor, rawan untuk gerobok ya teman-teman. Jadi ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Terus kalau leher yang sedang tapi bentuknya seperti pancing, ya itu yang dicari ya teman-teman. Leher yang sedang tapi bentuknya seperti pancing, itu biasanya los satunya itu sedang aja, nanti dia nembak di los 2 dan 3-nya. Jadi teman-teman pilih aja yang paling disukai oleh teman-teman. Karena bermain merpati antara orang satu dan orang lain itu berbeda-beda ya teman-teman, tidak bisa disamakan. Nah, mungkin penjelasannya itu dulu ya teman-teman, seputar dari leher. Terus kita merambah lagi ke hidung ya teman-teman. Nih, hidung merpati itu bentuknya ada yang katanya itu seperti bentuk pos, juga ada yang seperti mangsen, ada yang tipis, ada yang tebal. Kalau menurut saya hidung itu
yang paling bagus ya yang putih ya teman-teman. Istilahnya ngapur. Kalau hidung yang ngapur itu menandakan burung itu dalam posisi fit ya teman-teman. Posisi sehat. Jadi kalau teman-teman mau beli burung, usahakan itu diwajibkan, malah bagi saya itu hidungnya putih ya teman-teman. Jangan sampai hidung yang merah dibawa pulang, nanti malah berisiko tinggi untuk kesehatan burung yang di rumah. Takutnya kan menular, karena unggas sendiri tuh jika terkena penyakit atau virus itu penyerangan atau penularannya itu sangat cepat ya teman-teman. Jadi saran saya, hidung yang bagus itu yang putih ya teman-teman, yang ngapur. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Yang pertama itu kepala ya, saya ulangi, kepala itu yang tipis, yang kecil. Syukur bisa jangan hindari yang junong ya, jenong seperti ikan lohan. Terus yang kedua matanya itu pupilnya kecil, terus juga masuk ke dalam. Itu nanti burungnya itu kuat, terus biasanya cerdas. Yang ketiga itu paruh yang tipis, panjang atau pendek itu sama aja, yang penting tipis, depannya itu runcing ya teman-teman, lancip. Yang keempat itu lehernya yang keker seperti pancing ya teman-teman. Kalau dilihat lagi giring itu kelihatan ya teman-teman. Yang kelima itu hidungnya itu yang putih memplak seperti ngapur ya teman-teman. Oke, demikian tadi tutorial yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Bila teman-teman itu merasa ini bermanfaat, jangan lupa yang subscribe, tekan tombol subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Teman-teman juga monggo silakan kasih masukan-masukan yang bermanfaat untuk kemajuan channel saya di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel saya dengan share video-video saya ke WA teman-teman atau ke Facebook atau ke IG teman-teman ya. Demikian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.